tujuh ramahan dua urang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Urangnya ramah panaguran panguringan. Halo sahabat Forkom, selamat datang di Banjarmasin. Perkenalkan, saya Syafaatin, biasa dipanggil Safa. Sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Lambung Mangkurat. Selama 15 menit ke depan, saya akan bersama sahabat Forkom untuk menceritakan Banjarmasin dan kearifan lokal yang ada di sini. Kalian pasti penasaran kan? Jangan pindah channel ya, tonton video ini sampai selesai. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu Batulan, Intan Jamrut Lensa Siangan. Sangu Batulan, Kembang Barenteng, Kembang Nyampai. makan soto Banjar, Limau kuit parah akang. makan papayusa, Temani aku kulit pisang. pakuyu bauban, Balik akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh gagan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Banjarmasin adalah ibu kota sekaligus pulau terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 25 pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai. Tidak heran jika kota ini dijuluki sebagai kota seribu sungai. Wisata kota gabungan. Sangu Batulan, Salah satu universitas terbaik ada di sini, yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Kearifan lokal dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, beragam tradisi dan juga budaya terus dilestarikan. Akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh gagan asam. Selamat datang di Banjarmasin, kota beriman. Selamat datang di Singa Ulun sana. Dian Pang dan Damai. Belajar dari Pulau Sugara, meneropong pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembuatan kapur sirih yang ramah lingkungan. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat pembuatan kapur sirih berbahan dasar kulit kerang yang terletak di pulau terbesar di Kecamatan Alalak, yaitu Pulau Sugara. Dengan mengendarai sepeda motor kurang lebih 35 menit dengan jarak 10 km dari ibu kota Banjarmasin. Pulau Sugara sudah dikenal sejak lama sebagai penghasil kapur. Karena hal itu, warga dari berbagai desa sudah terbiasa menjual kulit kerang kepada pengrajin kapur di pulau ini. Sekali datang bisa sampai 1 ton dengan dibungkus menggunakan karung. Setiap pengusaha kapur punya stoknya masing-masing. Pengolahannya pun dilakukan secara bergantian di satu tempat yang sama. Tumpukan kafah atau cangkang kerang ini biasanya didatangkan dari Pangkalambun, Sampit, dan daerah lainnya yang berada di Kalimantan Tengah sebagai bahan baku utama pembuatan kapur sirih. Langkah pertama pembuatan kapur sirih dari kerang ini adalah dengan membakar cangkang kerang menggunakan kayu yang ditumpuk sekitar 8 jam. Pembakaran kali ini dilakukan di malam hari. Sekarang ibu-ibu sedang memungut kerang hasil pembakaran tadi malam dan memasukkannya ke dalam wadah yang disebut belek. Setelah dibakar dan menjadi rapuh, kulit kerang harus ditampi untuk memisahkannya dari abu dan debu pembakaran. Caranya sama seperti menampi beras.
Setelah ditampi, kulit atau cangkang kerang akan diangkut ke gerobak dan dibawa ke tempat pengolahan di pinggir jalan. Ganti hari, istilah orang mencari rezeki. Lemas menggali, panas hujan kala menjadi papan tangan. Ada heran otak dirasaan. Hendak batang sambil beramai-ramai. Akhirnya sampai Selanjutnya, cangkang yang ditumpuk di dalam wadah bernama black akan disiram dengan air panas, seperti yang dilakukan saat ini. nasib sudah ditentukan. Insya Allah Setelah disiram, kerang akan mendidih seperti sedang dimasak dan akan hancur. Dibutuhkan sekitar 30 menit hingga cangkang akhirnya mengering. Mungkin kalian akan berpikir dalam black ini ada api, padahal tidak ada. Hanya perlu memberikan air panas ke dalam tumpukan kerang. Setelah disiram air panas yang mendidih, kerang akan hancur kemudian mengering sendiri. Kerang yang sudah kering akan diproses menjadi kapur. Di sini saya menemukan 4 orang nenek yang ikut bekerja di tempat pengolahan kapur. Tugasnya adalah mengaduk campuran kulit kerang yang sudah kering tadi dengan air sampai hancur dan mengental. Masing-masing orang harus mengaduk sekitar 4 jam bergantian dengan yang lain. Tenaga kuat dan kesabaran yang ekstra jelas dibutuhkan di sini. Kulit kerang harus diaduk sampai lunak. Kalau sudah terlihat menyatu seperti adonan, artinya kulit kerang sudah bisa dipindah ke dalam wadah yang bersih. Setelah ditumbuk sampai lunak dan dipindahkan ke tempat yang bersih, kapur harus didiamkan selama beberapa hari hingga adonan mengeras. Dalam sepekan, setidaknya ada 10 hingga 20 black yang bisa terjual seharga Rp80.000. Di sini sudah ada adonan kapur yang sudah jadi dan sudah didiamkan selama sepekan atau seminggu, dan hari ini akan diantarkan ke tempat pembeli. Sampai sekarang, masih banyak permintaan produksi kapur berbahan dasar cangkang kerang dari berbagai wilayah di Kalimantan, bahkan hingga ke Pulau Jawa. Usaha pembuatan kapur dari kulit kerang ini sudah menjadi catatan sejarah warga Pulau Sugara sejak tahun 1800. Hingga kini tersisa 5 keluarga yang masih meneruskan usaha ini. Jika kalian memperhatikan, tidak ada anak muda yang seumuran saya yang ikut bekerja mengelola kapur sirih di sini. Jelas saja, jika generasi muda banyak yang enggan untuk melakukan pekerjaan seperti ini karena prosesnya sangat lama, berhari-hari, dan juga melelahkan. Makanya, mereka banyak yang lebih memilih ke kota untuk menjadi pegawai karena lebih menjanjikan dibanding pekerjaan seperti ini. Sangat salut dengan warga di pulau ini yang masih setia melestarikan pekerjaan yang penuh resiko. Misalnya penyakit pernapasan yang kerap mengintai para pekerja kapur dan tambang.
Mungkin di sini tidak terlihat, tapi saat proses pengambilan cangkang kerang setelah proses pembakaran, warga menggunakan masker untuk menghindari debu masuk ke dalam hidung, karena kalau tidak itu akan membahayakan pernapasan dan bisa menyebabkan infeksi. Ini adalah proses pemasangan plastik pada belek, karena kapur yang diaduk sudah menyatu dengan air dan akan dipindahkan ke tempat yang bersih. Belajar dari Pulau Sugara, meneropong pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembuatan kapur sirih yang ramah lingkungan. Kenapa di sini diberi judul ramah lingkungan? Karena dengan proses pembakaran kulit kerang yang menghasilkan abu yang baik dari kulit kayu yang dipakai. Karena hal itu pula, tanah di sekitar pembakaran sangat subur dan bisa dijual. Selain itu, usaha pembuatan kapur ini masih dilakukan dengan cara manual yang ramah lingkungan. Walaupun proses yang dilakukan cukup panjang, tapi pekerjaan ini sangat menjanjikan. Sampai sekarang pun masih banyak permintaan produksi dari luar daerah. Semoga dengan adanya video ini akan ada dan banyak anak muda yang memiliki pemikiran serta ide kreatif untuk meneruskan usaha pembuatan kapur berbahan dasar kulit kerang di pulau ini. Tidak terasa 15 menit sudah saya menemani sahabat Forkom. Bagaimana menurut sahabat kegiatan saya hari ini? Menyenangkan bukan? Jangan lupa untuk klik like dan bagikan link video ini agar banyak orang tahu tentang pembuatan kapur sirih di Pulau Sugara. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Syafaatin pamit undur diri.